Saya akan membuka sesi diskusi kita gitu ya di pagi hari ini dengan substansi penetapan predikat kinerja tahunan. Boleh kita next? Baik, ada baiknya Bapak Ibu sekalian kita memulai dengan arahan begitu ya yang memang disampaikan oleh Ibu Dirjen GTK dan juga tadi sudah di highlight gitu ya oleh Pak Sestemu terkait pengelolaan kinerja guru dan kepala sekolah di tahun 2024. Ada 3 poin penting yang ingin saya sampaikan gitu ya, semoga Bapak Ibu bisa mencermatinya dengan baik. Yang pertama adalah guru dan kepala sekolah wajib membuat SKP dan menyelesaikannya hingga tahap penilaian di periode semester 2. Jadi perlu dipastikan begitu ya bahwa setiap pegawai, guru dan kepala sekolah itu telah membuat SKP di dalam sistem dan sudah melakukan penyelesaian hingga tahap pelaksanaan di periode semester 2 selesai gitu ya dan atasannya sudah menilai. Kemudian poin yang kedua adalah ASN P3K yang sudah diangkat dibuktikan dengan SK dan masa kerja aktif di tahun 2024 terlepas dari bulan pengangkatannya begitu ya Bapak Ibu, entah di November mungkin ada yang baru diangkat atau Desember. Ini juga wajib membuat SKP dan menyelesaikan pengelolaan kinerjanya di dalam sistem seperti itu. Jadi ASN P3K juga menjadi sasaran begitu ya yang harus membuat SKP-nya di dalam sistem. Yang ketiga, oleh karena itu di akhir tahun 2024 setiap pegawai akan mendapatkan predikat kinerja tahunan Bapak Ibu. Inilah topik diskusi yang akan banyak kita diskusikan di pagi hari ini ya. Keuntungannya bagi pegawai apabila melaksanakan pengelolaan kinerja gitu ya di dalam sistem dari mulai membuat SKP hingga tahap penilaian adalah para pegawai kemudian dapat mengajukan kenaikan pangkat begitu ya menggunakan hasil evaluasi dari sistem pengelolaan kinerja yang mungkin nanti akan digunakan untuk kebutuhan masing-masing begitu ya. Kemudian yang kedua adalah memperoleh tunjangan profesi, memperoleh tambahan penghasilan pegawai, dan juga untuk konteks guru yang ingin diangkat menjadi kepala sekolah begitu ya di dalam supply sebagai calon kepala sekolah. Jadi ini adalah keuntungan apabila pegawai melaksanakan pengelolaan kinerja dengan kepatuhan sesuai dengan arahan dari Bu Dirjen GTK gitu ya Bapak Ibu. Semoga kita semua ada di halaman yang sama terkait adopsi pengelolaan kinerja Kemendikbud ini. Baik, boleh kita next. Nah, ini adalah tabel tetap pengelolaan kinerja kita, Bapak Ibu. Sudah 1 tahun begitu ya kita melakukan pengelolaan kinerja dengan mekanisme yang baru. Dan sekarang kita sudah ada di tahap yang saya berikan kotak merah gitu ya, di tahap penilaian. Di mana setiap pegawai ini perlu mendapatkan predikat kinerja tahunan gitu ya di akhir tahun anggaran 2024. Boleh kita next. Penting bagi kita sebelum kita mulai ke bagian yang teknis gitu ya terkait penetapan predikat kinerja tahunan, kita melakukan apresiasi terlebih dahulu gitu ya Bapak Ibu supaya kita sama-sama memahami ekspektasi terkait pengelolaan kinerja khususnya pada tahap penilaian seperti itu. Ini ada beberapa pertanyaan yang sering ditanyakan begitu ya terkait penilaian. Izin mungkin ada 7 gitu ya dan ini coba kami klarifikasi di awal gitu ya Bapak Ibu supaya kita ada di halaman yang sama. Yang pertama, apa yang dinilai pada kinerja pegawai ini kembali ke petunjuk teknis yang kita gunakan begitu ya Bapak Ibu dan juga dari kacamata Permenpan gitu ya RD nomor 6 tahun 2022 tentang pengelolaan kinerja ASN di mana yang menjadi variabel penilaian begitu ada 2 ya. Yang pertama adalah rating praktik kinerja dan yang kedua adalah rating perilaku kerja. Dan dari 2 rating tersebut kita mengetahui istilah predikat kinerja gitu ya yang ditetapkan oleh atasan. Jadi ini adalah basis penilaian yang digunakan dalam pengelolaan kinerja guru dan kepala sekolah. Jadi ada rating praktik kinerja, kemudian ada rating perilaku kerja yang menyusun predikat kinerja seorang pegawai dan ditetapkan oleh atasan langsung seperti itu ya. Boleh kita next. Proses penilaian kinerja seperti apa Mas Tian? Ini sebetulnya untuk penetapan predikat semester 1 sudah dimulai dari bulan Juni ya Bapak Ibu dan kemarin tanggal 3 Desember tepatnya kita telah membuka juga akses menuju penilaian penetapan periode semester 2 seperti itu. Jadi pada saat kita bicara sekarang gitu ya, di waktu sekarang ini sudah bisa ditetapkan ya untuk kinerja periode semester 2-nya Bapak Ibu. Dan di akhir tahun anggaran begitu ya, yang mana di bulan Desember ini, atasan juga sudah bisa memulai penetapan predikat tahunannya gitu. Jadi setelah periode semester 2-nya selesai, bisa dilanjutkan untuk melakukan konklusi gitu ya, atau rekap dengan cara menetapkan predikat kinerja tahunan yang sifatnya final, seperti itu. Boleh di next? Nah, hasil akhir penilaiannya seperti apa? Nanti di setiap akhir periode seperti yang kita tahu gitu ya, akan ada predikat kinerja pegawai
Ini mungkin skalanya dari sangat baik gitu ya hingga sangat kurang. Dan ketika seorang pegawai sudah memiliki dua predikat semester gitu ya, predikat kinerja semesteran, Bapak Ibu, maka Kemendikbudmen akan memberikan rekomendasi predikat kinerja tahunan pegawai kepada atasan gitu ya. Anggaplah Mas Tian ini adalah seorang guru gitu. Nanti atasan saya gitu ya, atasan kepala sekolah akan mendapatkan rekomendasi dari sistem gitu ya. Untuk guru atas nama Tubagus Septian bisa mendapatkan predikat kinerja tahunan apa gitu ya, misalnya baik gitu. Nah, hal tersebut hanya bisa dilakukan apabila Tubagus Septian sudah selesai gitu ya Bapak Ibu melakukan pelaksanaan di periode semester 1 dan 2 dan kepala sekolah sudah menetapkan periode semester 1 dan 2 gitu. Tapi meskipun sistem memberikan rekomendasi, tetap atasan yang berwenang untuk menetapkan predikat kinerja tahunannya gitu ya secara final gitu. Jadi atasan bisa menerima rekomendasinya atau menyesuaikan gitu ya Bapak Ibu atau menolak rekomendasinya. Boleh kita next? Nah, untuk yang keempat, apa fungsi predikat kinerja tahunan? Predikat kinerja tahunan ini adalah predikat yang sumatif sifatnya ya, Bapak Ibu, dan akan dialirkan ke kinerja dalam proses evaluasi kinerja tahunan pegawai. Nah, predikat ini adalah basis konversi angka kredit ya, Bapak Ibu. Jadi, kalau kemarin kita punya predikat semester, ada juga predikat periodik, bulanan, triwulan gitu ya, tergantung kebijakan daerah masing-masing. Perbedaannya adalah predikat tersebut tidak dijadikan basis konversi angka kredit gitu ya. Yang dijadikan basisnya adalah predikat kinerja tahunan ini ya, Bapak Ibu. Dan proses untuk konversi angka kredit dan evaluasi kinerja tahunan ini akan berlangsung di platform e-kinerja BKN begitu ya, sebagai platform resmi Kemenpan RB yang mengurusi bidang manajemen ASN, Bapak Ibu. Jadi nanti di sistem pengelolaan kinerja guru kepala sekolah yang akan diproduksi adalah predikat kinerja tahunan yang kemudian dialirkan ke platform e-kinerja BKN gitu. Yang kelima, apa prasyarat penetapan predikat kinerja tahunan gitu ya? Apa yang menjadi syarat-syaratnya? Yang pertama, pegawai sudah membuat SKP periode semester 1 dan 2 yang disepakati oleh atasan. Jadi wajib untuk seorang pegawai itu memiliki SKP yang sudah di-approve atau di-ACC gitu ya oleh atasannya di periode semester 1 dan 2 ya. Jadi ada dua nih SKP-nya. Kemudian yang kedua, pegawai sudah menyelesaikan tahap pelaksanaan pada periode semester 1 dan semester 2. Jadi sudah selesai juga gitu ya siklus peningkatan kinerjanya dari mulai observasi hingga tahap refleksi. Dan yang terakhir, ini setelah pegawainya menyelesaikan tahap pelaksanaannya, atasannya sudah menetapkan predikat kinerja pegawai untuk periode semester 1 dan 2. Jadi ini juga penting ya Bapak Ibu, utamanya gitu ya mungkin untuk kepala sekolah sebagai atasan guru untuk memastikan setiap gurunya sudah diberikan predikat semester gitu ya periode 1 dan 2. Tambahan informasi, Bapak Ibu, pastikan juga data kepegawaian seperti PTK dan UNOR ini sudah benar gitu ya, dan padan dengan data lain gitu, misalnya di SIASN, agar predikat kinerja tahunan bisa dialihkan ke kinerja BKN. Jadi penting juga untuk Bapak Ibu secara individual mengecek gitu ya pemadanan datanya apakah sudah sesuai dengan data aslinya gitu. Dan yang keenam, Bapak Ibu, ini juga sering sekali ditanyakan ya, apakah predikat kinerja tahunan ini sama atau rata gitu ya, average gitu dari predikat periodik yang tertera di kinerja secara bulanan atau triwulan gitu ya, Mas Lian. Apakah misalnya secara bulanan saya selalu dapat nilai baik, maka predikat kinerja tahunannya itu rata dari baik gitu ya. Nah, ini perlu kami klarifikasi, Bapak Ibu, untuk predikat kinerja tahunan ini bukan rata atau average dari penilaian periodik ya, Bapak Ibu. Jadi ada perbedaan gitu antara penilaian periodik dengan penilaian tahunan ya. Predikat periodik, bulanan atau triwulan ini adalah capaian yang sifatnya berskala pendek gitu ya atau progresif yang capaiannya atau predikatnya itu ditentukan dari progres isian pengelolaan kinerja di dalam sistem ya Bapak Ibu. Seorang pegawai yang sudah mengisi misalnya formulir hingga upaya tindak lanjut mendapatkan predikat apa sesuai dengan hasil dari atau kualitas dari isian di dalam platformnya gitu ya. Sedangkan predikat kinerja tahunan ini merupakan penilaian sumatif ya atau konklusif yang sifatnya menyimpulkan pencapaian target kinerja secara final gitu di akhir tahun anggaran. Jadi ada yang progresif, ada yang sumatif gitu ya Bapak Ibu, dan untuk predikat tahunan ini adalah yang sumatif. Predikat kinerja tahunan yang telah ditetapkan di dalam sistem ini juga sangat penting untuk kita garis bawahi Bapak Ibu, utamanya mungkin untuk atasan ya, kepala sekolah. Jika sudah ditetapkan predikat tahunannya ini tidak bisa lagi diubah di dalam sistem ya. Jadi perlu kehati-hatian gitu dalam menetapkan predikat kinerja tahunan. Boleh di next, ini terakhir mungkin kita persepsi bersama. Ini banyak juga ditanyain ya di sosial media. Kapan batas waktu penyelesaian penetapan predikat kinerja tahunan? Mungkin deadline-nya gitu ya, kapan nih terakhirnya. Nah, mengacu pada Permenpan RB, izin, mohon maaf.
mengacu pada Permen-Pan RB nomor 6 tahun 2022, bab 4 gitu ya. Bapak Ibu, di sini dijelaskan di highlight kuning bahwa evaluasi siklus penuh ini dilakukan setiap akhir bulan Desember tahun berjalan dan paling lama akhir bulan Januari tahun berikutnya gitu ya, sebagai uh, regulasi yang menjadi landasan pengelolaan kinerja guru dan kepala sekolah. Poin inilah yang menjadi acuan kami gitu ya, Bapak Ibu, dan acuan Bapak Ibu di lapangan dalam menuntaskan penilaian pengelolaan kinerja. Untuk penetapan predikat kinerja tahunan 2024 gitu ya, ini dilakukan di bulan Desember ini dan paling lambat di akhir bulan Januari 2025 ya, Bapak Ibu. Jadi memang perlu segera kita tuntaskan untuk bisa mendapatkan manfaat dari hasil evaluasi pengelolaan kinerja di tahun anggaran 2024. Boleh di next? Nah, ini ada mekanismenya, cukup simpel ya untuk predikat kinerja tahunan, Bapak Ibu. Jika kita mengamati bagian kiri gitu ya pada diagram, ini adalah hal-hal yang dilakukan di dalam platform gitu ya, pengelolaan kinerja guru dan pengelolaan kinerja kepala sekolah. Jadi ada predikat kinerja pegawai yang diproduksi di periode 1 gitu ya, Januari sampai Juni, dan juga ada predikat di periode 2 gitu ya, Juli Desember. Basis dua predikat ini adalah yang kemudian menjadi tindak lanjut oleh atasan menetapkan predikat kinerja tahunan pegawai gitu ya, Bapak Ibu. Nah, predikat kinerja tahunan pegawai inilah yang dialirkan ke platform kinerja BKN gitu ya, dalam kebutuhan dalam konteks kebutuhan evaluasi kinerja tahunan pegawai. Nah, kinerja tahunan tersebutlah yang menjadi konversi angka kredit gitu ya, Bapak Ibu. Ada 3 informasi mungkin terkait mekanisme ini yang ingin saya bagikan ke Bapak Ibu. Yang pertama, ini predikat kinerja tahunan diproses oleh Kemendikbudristek berdasarkan peningkatan capaian predikat di periode 1 dan periode 2 begitu ya. Jadi yang disoroti gitu atau yang jadi dependensi dalam menentukan predikat kinerja tahunan adalah peningkatan capaiannya begitu ya, atau progres dari periode 1 ke periode 2. Next. Setelah pegawai memiliki predikat periode semester 1 dan 2, sistem akan memberikan rekomendasi gitu ya untuk predikat tahunan, tapi tetap atasan yang berwenang dalam menetapkan predikat tahunan secara final. Dan terakhir, predikat kinerja tahunan ini akan dialirkan ke Ekin sebagai basis konversi angka kredit gitu ya. Tadi seperti yang sudah dijelaskan, karena kinerja BKN adalah platform resmi Kemenpan RB yang mengurusi bidang manajemen ASN. Boleh kita next? Nah, ini juga sangat penting, Bapak Ibu, ingin kami ingatkan sekali lagi terkait kepatuhan pada prinsip penetapan predikat kinerja tahunan. Ini prinsip-prinsip penilaiannya ya, Bapak Ibu, di mana hubungan antara pegawai dan atasan memang perlu mengikuti gitu ya, idealnya situasi di mana penilaian bisa terjadi secara dialogis, konstruktif, dan akuntabel gitu. Dialogis artinya terbuka dan komunikatif, di mana pegawai bisa bertanya, mengklarifikasi, berkomunikasi tanpa rasa takut gitu ya kepada atasan atas keputusannya, dan atasannya juga menyampaikan umpan balik gitu ya hasil evaluasinya dengan jelas dan spesifik gitu ya untuk menjadi keberterimaan kepada pegawai. Yang kedua, ini bersifat konstruktif, artinya membangun gitu ya, pegawai siap menerima masukan dan kritik, dan atasan menilai dengan menyoroti rencana perbaikannya gitu ya. Jadi tidak hanya selesai pada penilaian atau predikat gitu, tapi juga dengan hal-hal yang sifatnya memberikan perbaikan dan upaya peningkatan kinerja pegawainya. Dan terakhir, ini harus akuntabel gitu ya, di mana pegawai memiliki ekspektasi segala hal itu mengacu pada kesepakatan kinerja dengan atasan, dan atasan pun menilai berdasarkan kesepakatan kinerjanya gitu ya, yang disertai dengan alasan dan rasionalisasi di balik keputusan penilaian seperti itu. Jadi 3 hal ini adalah prinsip yang perlu kita patuhi gitu ya dalam melakukan penetapan predikat kinerja tahunan. Boleh kita next? Nah, ini adalah proses bisnisnya, Bapak Ibu. Kita mulai dulu dari predikat kinerja tahunan guru gitu ya. Aktor-aktornya di sini yang terlibat ada guru, kepala sekolah, dan kepala dinas pendidikan. Pertama, proses bisnisnya harus dimulai dari gurunya sudah selesai terlebih dahulu gitu ya, untuk tahap pelaksanaan periode semester 1 dan periode semester 2 gitu. Jadi itu adalah syarat utamanya gitu ya. Yang kedua, kepala sekolah sudah juga melakukan penilaian dan mengirimkan data penilaiannya gitu ya ke kepala dinas untuk periode semester 1 dan 2 gitu. Jadi langkah selanjutnya di sini adalah untuk mendapatkan predikat kinerja organisasi gitu ya, Bapak Ibu, dari Kepala Dinas Pendidikan. Setelah dikirimkan data penilaian guru, maka Kepala Dinas Pendidikan menetapkan predikat kinerja organisasi untuk periode semester 1 dan 2 gitu ya. Jadi untuk Kepala Dinas mungkin yang sebelumnya sudah melakukan PKO gitu ya di bulan Juli gitu atau Juni, di bulan Desember ini harus menetapkan PKO lagi gitu ya. Mungkin ini juga yang perlu diingatkan kepada Kepala Dinas gitu ya terkait pengelolaan kinerja guru.
Setelah kepala dinas menetapkan PKO, maka kepala sekolah di poin nomor 4 menetapkan predikat kinerja guru untuk periode semester 1 dan 2 gitu ya. Jadi setelah ada PKO-nya ditetapkan predikat kinerja guru, dan ke poin nomor 5 di sini kepala sekolah kemudian akan menerima rekomendasi predikat kinerja tahunan guru sesuai dengan rekomendasi hasil analisis Kemendikbudrismen gitu ya. Jadi setelah udah selesai gitu ya menetapkan predikat periode 1 dan 2, dapat rekomendasi gitu dari hasil analisis. Dan poin keenamnya, kepala sekolah di sini menetapkan predikat kinerja tahunan guru secara final gitu ya. Hingga akhirnya gitu di dalam proses bisnis ini, poin nomor 7, guru mendapatkan predikat kinerja tahunan gitu ya Bapak Ibu. Bagaimana dengan yang kepala sekolah? Boleh kita next? Boleh di next? Boleh di next? Ya, boleh di next lagi. Oke, nah untuk kepala sekolah ini yang pertama kepala sekolah sebagai pegawai gitu ya Bapak Ibu perlu menyelesaikan tahap pelaksanaan periode semester 1 dan 2. Kemudian di sini poin nomor 2-nya tim kinerja gitu ya yang mungkin mayoritas adalah pengawas sekolah dan kepala dinas ini menetapkan predikat kinerja kepala sekolah sebagai pegawai untuk periode semester 1 dan 2. Untuk tahap ketiganya, Kepala Dinas menerima rekomendasi predikat kinerja tahunan kepala sekolah dari analisis Kemendikbudrismen. Kemudian Kepala Dinas menetapkan predikat finalnya gitu ya kinerja tahunan kepala sekolah sehingga di poin nomor 5 kepala sekolah mendapatkan predikat kinerja tahunan. Jadi untuk yang kepala sekolah ini lebih sedikit gitu ya prosesnya karena tidak melibatkan predikat kinerja organisasi gitu. Jadi cukup lebih simpel, lebih sederhana gitu ya Bapak Ibu. Boleh di next? Nah, ini adalah rekap peran dan tanggung jawab masing-masing aktor gitu ya Bapak Ibu untuk memudahkan juga Bapak Ibu di sini dalam memastikan checklist tugas-tugas saya apa saja gitu ya Bapak Ibu. Nah, kalau untuk guru di sini tugasnya adalah atau tanggung jawabnya membuat SKP dan menyelesaikan tahap pelaksanaan periode semester 1 dan 2. Untuk kepala sekolah di sini tanggung jawabnya adalah menilai kinerja guru dan mengirimkan data ke kepala dinas, kemudian menetapkan predikat kinerja guru periode 1 dan 2, menetapkan predikat kinerja tambah tahunan guru, membuat SKP dan menyelesaikan tahap pelaksanaan periode semester 1 dan 2 sebagai pegawai. Sedangkan untuk kepala dinas, di sini tanggung jawabnya adalah menetapkan predikat kinerja organisasi periode 1 dan 2 gitu ya. Jadi harus 2 kali dalam setahun. Kemudian menetapkan predikat kinerja kepala sekolah dan guru PLT kepala sekolah periode 1 dan 2, menetapkan predikat kinerja tahunan kepala sekolah dan guru pelaksana tugas kepala sekolah. Untuk tim kinerja, di sini tanggung jawabnya adalah menetapkan rekomendasi predikat kinerja kepala sekolah dan guru pelaksana tugas kepala sekolah periode 1 dan 2. Jadi ini adalah acuan peran dan tanggung jawab masing-masing ya, Bapak Ibu. Boleh? Di next. Nah, ini adalah bagian terakhir dari saya, Bapak Ibu, terkait penyelesaian kasus tak terduga gitu ya, atau kasus-kasus yang tidak sesuai dengan idealisme substansinya, atau yang kita kenal juga dengan istilah edge cases gitu ya. Ada beberapa kasus-kasusnya, Bapak Ibu mohon dicermati. Yang pertama adalah jika di periode 1 ada seorang P3K yang belum resmi diangkat menjadi ASN gitu ya di Januari sampai di bulan Juli. Mungkin diangkatnya baru di semester 2 gitu ya Bapak Ibu. Maka di periode 2-nya pegawai tersebut gitu ya bisa uh, mulai langsung di periode 2 saja gitu ya tanpa harus mengisi pengelolaan kinerja dari periode semester 1 gitu. Nah, ini juga perlu secara resmi ada buktinya gitu ya pengangkatannya yang ada tertera terdaftar di SIASN dan di Dapodik gitu ya Bapak Ibu dibuktikannya. Nah, bagi ASN P3K yang baru diangkat di bulan November-Desember, setelah SKP-nya dibuat, maka tahap pelaksanaan akan diselesaikan otomatis oleh sistem gitu ya. Jadi ada keringanan untuk mereka yang memang diangkatnya dan terbukti gitu ya pengangkatannya di bulan November-Desember. Ini cukup membuat SKP saja gitu, supaya tidak perlu mengikuti siklus 1 tahun gitu ya Bapak Ibu. Dan atasan dari ASN P3K ini cukup menilai perilaku kerja saja gitu di semester 2. Bagaimana dengan pegawai yang di periode satunya itu sedang tugas belajar gitu dengan kondisi JF-nya nonaktif sementara, tidak bertugas di satuan pendidikan, ditugaskan untuk full kuliah, lokasi kampusnya jauh dari satuan pendidikan gitu ya, dan pegawainya itu sudah selesai nih tugas belajarnya di periode 2 gitu ya, jadi bisa kembali lagi ke satuan pendidikan gitu, mulai dari bulan Juli sampai bulan Desember.
Nah, ini pegawai silakan melanjutkan pengelolaan kinerjanya yang periode 2 di kinerja BKN gitu ya, karena selama tugas belajar, pegawai yang bersangkutan itu melakukan pengelolaan kinerjanya di kinerja BKN, dan atasan menetapkan predikat kinerja tahunannya di kinerja juga gitu ya, Bapak Ibu. Jadi 1 tahun ini full silakan melakukan pengelolaan kinerjanya hingga tahap penilaian di kinerja BKN. Nah, untuk kasus selanjutnya, nomor 3, kita bisa next. Bagaimana jika ada pegawai yang di periode satunya mendapatkan penugasan baru gitu ya, misalnya guru diangkat menjadi kepala sekolah atau pelaksana tugas kepala sekolah, sedangkan kepala sekolah ditugaskan menjadi pelaksana tugas kepala sekolah di satuan pendidikan lain gitu ya. Jadi di tengah-tengah tahun berjalan ada penugasan baru. Maka di periode 2-nya pegawai perlu menambah SKP di dalam sistem pengelolaan kinerja guru dan kepala sekolah, dan sistem akan membaca otomatis penugasan tersebut gitu ya ketika datanya sudah diupload di Dapodi. Menyambut predikat kinerja tahunan, ini setiap SKP pegawai perlu diselesaikan dan dinilai ya Bapak Ibu. Jadi cukup penting untuk kita soroti di sini apabila ada yang mendapatkan tugas tambahan di tengah periode, ini perlu menambah SKP-nya gitu ya dan diselesaikan. Yang keempat, bagaimana jika ada pegawai yang cuti sakit dengan kondisi sakit berkepanjangan, di mana sesuai peraturan BKN lebih dari 1 hari termasuk cuti hamil, kemudian cuti sakitnya dibuktikan oleh catatan medis atau surat dokter yang diketahui oleh atasan, dan cutinya itu sudah selesai, pegawainya sudah sembuh gitu ya Bapak Ibu, dan kemudian bisa kembali bekerja di periode semester 2 gitu. Maka di periode 2-nya ini sama ya seperti yang tadi tugas belajar, karena cuti tersebut tercatat di kinerja BKN gitu ya, pengelolaan kinerjanya juga di kinerja BKN, silakan lanjut mengelola kinerjanya di kinerja BKN hingga tahap penilaian, dan atasan menetapkan predikat kinerja tahunannya di kinerja BKN juga. Terakhir, boleh di next. Bagaimana jika di periode 1 pegawai atau atasan terlambat membuat progres pengelolaan kinerja di PMM gitu ya. Jadi yang periode satunya belum selesai nih Mas Dian gitu. Karena adanya keterlambatan mungkin kondisinya berbeda-beda gitu ya. Maka di periode 2-nya pegawai tetap perlu melaksanakan dan menyelesaikan pengelolaan kinerja tidak hanya yang periode 1 tapi juga harus lanjut ke periode 2 gitu ya Bapak Ibu. Jadi harus mengejar ketertinggalan tersebut gitu. Karena ini sifatnya wajib, tidak ada pengecualian agar Bapak Ibu di sini bisa mendapatkan predikat kinerja tahunan gitu. Jadi perlu dipastikan gitu ya, memang ada waktu dan energi yang diberikan untuk menuntaskan pengelolaan kinerja, menyusun SKP, melaksanakan tahap pelaksanaan, dan menyelesaikan tahap penilaian hingga predikat kinerja tahunan gitu ya Bapak Ibu. Ini utamanya agar Bapak Ibu mendapatkan hak dan rekognisi gitu ya atas kinerjanya sebagai ASN yang telah bertugas gitu di unit kerja masing-masing dan berkontribusi ya pada peningkatan layanan di daerahnya gitu. Jadi dipastikan ini selesai. Mungkin sekian dari saya untuk substansi gitu ya, penetapan predikat kinerja tahunan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Semoga dalam keadaan sehat dan sejahtera. Perkenalkan, nama saya Amarina Ananda Baskoro atau Bapak Ibu bisa memanggil saya Riri. Pada sesi kali ini, setelah yang sudah dijelaskan oleh Mas Tian sebelumnya terkait dengan adanya fitur baru ataupun adanya penyempurnaan dari penetapan predikat kinerja tahunan, saya akan mencoba untuk mensimulasikan apa saja yang ada di platform pengelolaan kinerja di mana nantinya Bapak Ibu bisa mendapatkan gambaran apa yang Bapak Ibu bisa lakukan untuk melakukan penetapan predikat kinerja tahunan. Di mana tadi sebelumnya dari sisi substansinya sudah dijelaskan oleh Mas Tian dan harapannya Bapak Ibu pun juga bisa mendapatkan gambaran terkait dari bagaimana caranya untuk melakukan penetapan predikat kinerja tahunan di 2024 ini. Mungkin ini sedikit merekapitulasi apa yang sudah dijelaskan oleh Mas Tian gitu ya. Dari penetapan predikat kinerja tahunan akan dilakukan dengan mempertimbangkan predikat di periode Januari-Juni dan Juli-Desember. Rekomendasi predikat tahunan dan penetapan tahunan hanya bisa dilakukan jika terdapat nilai lengkap periode 1 dan periode 2. Apabila baru diangkat di periode 2, maka rekomendasi predikat tahunan dan penetapan tahunan dapat dilakukan dengan menggunakan predikat kinerja yang tersedia. Predikat tahunan akan diberikan per NPSN, namun jika kepala sekolah menduduki jabatan definitif di NPSN berbeda, maka periode 1 dan periode 2, maka rekomendasi predikat tahunan dan penetapan tahunan dapat dilakukan dengan mempertimbangkan periode 1 dan periode 2. Dan itu menjadi rekomendasi predikat tahunannya. Kurang lebih seperti itu, dan izinkan Mbak Sagita saya untuk men-take over share screen ya. Terima kasih. Izin Bapak Ibu untuk share screen.
Apakah layarnya sudah terlihat? Sudah ya? Oke. Nah ini Bapak Ibu bisa lihat sebetulnya untuk tampilannya nantinya akan sama begitu ya dari baik itu kepala sekolah dan juga kepala dinas sebagai atasan. Jadi mungkin saya akan memsimulasikannya di satu kali saja, di mana nantinya Bapak Ibu atasan itu dapat melihat tampilannya pada di bagian sebagai pejabat penilai kinerja. Ada di sebagian sini ya Bapak Ibu sekalian. Nantinya Bapak Ibu bisa melihat setiap posisi dari Bapak Ibu. Nah, apabila Bapak Ibu lihat untuk penetapan predikat kinerja tahunan itu dapat dilihat di bagian atas ini. Untuk saat ini menu ini sudah muncul di tampilan pengelolaan kinerja Bapak Ibu sekalian. Nah, tapi kalau misalnya Bapak Ibu lihat di sini belum ada predikat yang siap dikirim. Kalau misalnya kita cek ke penetapan, ini ternyata untuk predikat kinerja Juli sampai Desember untuk beberapa guru ini belum tersedia. Itu berarti untuk predikat kinerja yang periode sebelumnya itu belum ditetapkan. Oleh karena itu, mungkin saya ingin kilas balik sedikit untuk melakukan penetapan predikat kinerja untuk Juli sampai Desembernya. Kita balik lagi ke sebagai pejabat penilai kinerja dan kita akan lakukan penilaian. Dan kalau misalnya kita lihat di sini tinggal melakukan penetapan karena untuk predikat kinerja organisasinya sudah dilakukan. Kita lihat berarti ini predikat kinerja organisasinya sudah centang hijau. Kita klik mulai untuk melakukan penetapan predikat kinerja. Ini mungkin sudah pernah dilakukan oleh Bapak Ibu di periode sebelumnya. Kita kirim. Klik lanjut. Oke, kita kembali lagi ke menu sebelumnya. Nah, apabila tadi penetapan predikat kinerja yang periode kedua sudah dilakukan, untuk penetapan predikat kinerja tahunannya, itu tombolnya sudah terlihat berubah, ada tombol untuk lakukan penetapan. Dan ketika kita cek dan lakukan penetapan, untuk predikat kinerjanya itu sudah terisi gitu ya, dan ini disimulasikan bahwa 3 guru itu sudah melaksanakan atau melakukan atau mendapatkan pengelolaan kinerja dan predikat kinerja dari 2 periode. Kalau misalnya kita lihat di sini ada 2 guru yang belum mendapatkan predikat itu karena dari sisi penilaiannya belum selesai. Tapi itu bisa dilakukan dan untuk guru-guru yang sudah menyelesaikan itu bisa dikirim terlebih dahulu dan sisanya nantinya akan menyusul. Jadi Bapak Ibu tidak perlu khawatir karena ini dapat dilakukan berkali-kali apabila ada guru-guru yang sudah selesai sehingga Bapak Ibu guru yang ada di satuan pendidikan Bapak Ibu maupun kepala sekolah yang berada di wilayahnya masing-masing itu bisa mendapatkan predikat kinerja tahunannya secepatnya. Dan selanjutnya untuk melakukan penetapan predikat kinerja tahunan, Bapak Ibu bisa lihat di sini ada beberapa tabel di mana ini tadi untuk predikat kinerja dari setiap periodenya dan juga ini ada rekomendasi predikat kinerja tahunan. Di sini itu merupakan hasil dari rekomendasi yang sudah diberikan sistem dan mungkin tadi dari sisi penilaiannya sudah dijelaskan juga oleh Mas Tian. Nah, tapi apabila Bapak Ibu ingin merubahnya, itu masih bisa. Karena lagi-lagi untuk penilaian atau predikat kinerja tahunan ini sesuai dengan hasil penilaian Bapak Ibu atasannya masing-masing. Jadi kalau misalnya kita lihat di sini, apabila rekomendasi predikat kinerjanya baik dan ternyata ingin mengubah, Bapak Ibu bisa klik ubah predikat kinerja di sini. Kita klik dan di sini ada pilihannya dan tadi rekomendasinya itu baik dan bisa diubah sesuai dengan keinginan dari atasannya. Misalnya kita ubah menjadi sangat baik, kita klik simpan, nantinya di sini ada perubahannya di sini. Apabila tidak ada perubahan pun juga bisa, jadi Bapak Ibu tidak perlu khawatir, tidak perlu melakukan perubahan. Selanjutnya, kita lihat juga bahwa untuk predikat kinerja ini direkomendasikan untuk sesuai dengan hasil predikat kinerja organisasi gitu ya. Jadi harapannya Bapak Ibu bisa dianjurkan untuk memberikan predikat kinerja organisasi yang sesuai dengan arahan dari predikat kinerja organisasinya. Nah, kalau misalnya begitu, kita lanjut lagi untuk melakukan
penetapannya. Nah, untuk penetapannya ini nantinya akan dilakukan secara gelondongan gitu ya, sesuai dengan nama-nama guru atau kepala sekolah sebagai pegawai yang memang sudah menyelesaikan seluruh tahapan dari pengelolaan kinerja dari 2 periode. Jadi kita klik mulai kirim. Nah, ini kita bisa lihat di sini untuk rekapitulasinya, untuk yang sangat baik ada berapa, yang baik ada berapa, dan seterusnya. Ini ada nama-nama yang tadi juga, dan ketika memang sudah ingin mengirimkan, ini tinggal klik lanjut kirim, dan ketik kalimat konfirmasinya. Ini mohon dipastikan juga untuk tanda kurungnya sudah sesuai juga ya. Kita klik lanjut. Dan predikat kinerjanya sudah berhasil terkirim, ada keterangannya bahwa status pengiriman sudah dikirim. Dan untuk 2 guru yang belum menyelesaikan, ini tidak termasuk ya dari yang tadi sudah dikirim dan bisa dilanjutkan di kemudian hari. Dan selanjutnya saya ingin memperlihatkan bagaimana tampilannya untuk guru yang sudah mendapatkan predikat kinerja tahunan. Kalau misalnya kita lihat di sini, ini sebagai guru, Bapak Ibu bisa lihat di sebelah kiri ini sebagai guru dan sebagai pegawai. Kita coba untuk refresh. Nah, dari sini nantinya predikat kinerja tahunannya untuk guru dapat dilihat di sini. Yang sebelumnya mungkin Bapak Ibu pernah lihat untuk predikat kinerjanya itu dapat dicek di sini ya gitu ya. Tapi untuk predikat kinerja tahunan lampirannya nantinya akan ada di menu baru, yaitu kita bisa klik cek. Dan hasilnya nantinya dapat dilihat di sini. Untuk periode penilaian dari 1 Januari hingga 31 Desember 2024, dan predikat kinerja tahunannya dapat dilihat di sini. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan terkait dengan fitur untuk predikat kinerja tahunan di 2024. Untuk kepala sekolah akan sama persis tahapannya, tapi nantinya kepala sekolah akan dilakukan oleh kepala dinas. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Terima kasih banyak. Kepala sekolah yang menyaksikan webinar ini. Di sesi kali ini saya akan sedikit menjelaskan bagaimana sih mekanisme integrasi terkait penetapan predikat kinerja tahunan dengan kinerja BKN. Jadi pengaliran data dari pengelolaan kinerja milik Kemendikbudrismen ini akan dialirkan ke layanan kinerja milik BKN. Tapi sebelumnya mungkin saya bisa jelaskan ya apa sih sebenarnya fungsi dari penilaian final atau penilaian akhir tahun ya yang kita biasa sebut yang harus dialirkan ke database yang ada di BKN. Nah, penilaian final ini seperti tadi sudah disampaikan oleh Pak Setdijen juga digunakan untuk beberapa layanan kepegawaian mulai dari kenaikan pangkat, pensiun, pencantuman gelar gitu ya dan mutasi lainnya. Selain itu, penilaian akhir tahun ini juga bisa Bapak Ibu guru konversi menjadi angka kredit akhir tahun. Jadi karena di Perban 3 tahun 2023 itu ada mekanisme penilaian tahunan dan penilaian tahunan ini menggunakan penilaian final ya atau penilaian akhir tahun. Penilaian ini dapat dikonversi sesuai dengan jenjang jabatan masing-masing sehingga nanti kita bisa tahu berapa angka kredit yang sudah kita kumpulkan sampai akhir tahun 2024 ini. Kemudian juga angka penilaian final ini nantinya akan digunakan sebagai salah satu nilai dimensi di Indeks Profesionalitas ASN tahun 2025. Ya, jadi di tahun 2025 nanti itu berdasarkan nilai dari penilaian final atau penilaian kinerja tahun 2024. Jadi melihat pentingnya penilaian akhir tahun ini, harapannya Bapak Ibu guru dan Bapak Ibu kepala sekolah memastikan bahwa dirinya dan mungkin bawahannya sudah mendapatkan penilaian final di layanan kinerja Kemendikbudrismen. Nah, fitur yang pertama ini terdapat fitur sinkro penilaian final. Ya, jadi fitur ini hanya digunakan jika Bapak Ibu merasa nilainya belum masuk ke layanan kinerja BKN. Jadi kalau nilainya sudah masuk, itu tidak perlu melakukan sinkro lagi. Tapi kalau belum masuk, silahkan menggunakan fitur ini untuk menarik data yang ada di layanan kinerja Kemendikbudrismen ke layanan kinerja BKN. Nah, fitur ini boleh lanjut. Ada di submenu penilaian. Jadi di sini ada tombol penilaian. Bapak Ibu bisa klik
Kemudian nanti di kanan atas itu ada tombol sinkro penilaian ya yang warnanya biru. Nah, ini bisa Bapak Ibu klik juga. Kemudian nanti ada dua pilihan. Ada tombol sinkro data penilaian, ini hanya untuk yang periodik. Sedangkan untuk yang final kita buatkan satu tombol lagi yang namanya sinkro data penilaian final. Kenapa dipisah Mbak gitu ya? Karena khusus untuk yang sinkro data penilaian final ini bukan hanya nilainya yang akan kami masukkan ke database kami, tapi juga eviden, realisasi, dan feedback. Ya, jadi ketiga elemen ini yang ada di layanan kinerja Kemendikbudmen itu juga akan dipindahkan ke layanan kinerja BKN sebagai eviden bahwa ketika Bapak Ibu mendapatkan predikat kinerja akhir tahun sangat baik atau baik gitu ya, BKN bisa melihat eviden-evidennya seperti apa, ya realisasinya seperti apa, dan feedback dari pimpinannya seperti apa. Nah, boleh lanjut? Nah, nanti di layanan kinerja BKN itu ada kotak ya yang narasinya adalah periode final. Ini untuk membedakan dengan penilaian periodik sebelumnya. Nah, di sini kita bisa melihat nilai-nilai yang tadi ditetapkan di layanan kinerja Kemendikbudmen. Jadi kalau misalnya di sana penilaian predikat kinerjanya sesuai, perilakunya sesuai, maka predikat kinerja yang didapatkan adalah baik. Nah, setiap bukti dukung dan evidennya, kita bisa klik tombol yang biru ini, pengisian bukti dukung dan lihat hasil, kita klik, nanti akan muncul semua eviden, realisasi gitu ya, dan feedback dari pimpinan yang ada di layanan kinerja Kemendikbudmen itu sudah dialirkan ke layanan kinerja BKN. Jadi berbeda dengan yang penilaian periodik, untuk penilaian final ini seluruh eviden, bukti dukung dan realisasi itu juga kita alirkan gitu ya sebagai kalau Bapak Ibu misalnya nanti dibutuhkan pencetakan dokumen atau apapun itu sudah kita sediakan juga. Next boleh? Nah, untuk yang berikutnya ini salah satu fitur yang baru juga kita akan rilis yaitu terkait sinkro SKP mutasi. Jadi Bapak Ibu di tahun 2024 ada tantangan di kami itu terkait guru yang mengalami mutasi dalam 1 tahun. Nah, untuk guru maupun kepala sekolah yang mengalami mutasi dalam 1 tahun itu tentunya akan membuat rencana kinerja yang baru gitu ya di tempat yang baru. Nah, di menu ini nantinya Bapak Ibu bisa mensinkronisasikan ya kinerja yang sudah dibuat di layanan kinerja Kemendikbudmen ke layanan kinerja BKN. Nah, di sini next Mas boleh. Pertama, di halaman login awal, jadi setelah kita login, itu ada tombol sinkro yang di kanan atas gitu ya. Nah, tombol sinkro ini nanti Bapak Ibu bisa klik pilih. Nah, kita nanti akan mendapati beberapa pilihan tombol sinkronisasi. Apakah akan sinkro data SKP-nya saja? Apakah akan sinkro data PLT, PLH gitu ya. Ini hanya khusus untuk Bapak Ibu Kepala Sekolah yang ditetapkan sebagai PLT, atau Bapak sinkro data SKP dengan rotasi. Nah, ini adalah tombol baru yang kami sediakan kalau Bapak Ibu mengalami rotasi ataupun mutasi. Kenapa? Karena tentu data yang awal dialirkan dengan posisi sekarang atasannya sudah berbeda. Nah, kalau misalnya penilaian akhir tahunnya masih di atasan yang awal, tentu akan tidak sesuai ya datanya. Makanya kalau Bapak Ibu guru yang mengalami mutasi ataupun rotasi, silahkan klik tombol sinkro data SKP dengan rotasi dan rotasinya dulu. Setelah klik tombol sinkro ini, nanti sistem akan menampilkan rotasinya kemana saja nih berdasarkan data yang ada di layanan kinerja Kemendikbudmen. Ini sebagai contoh ada 2 kali mutasi ya. Yang pertama ke SDN Karya 1 dan yang kedua adalah SDN Karya Sakti 3. Kalau ini sudah sesuai ya, kalau sudah sesuai maka silakan klik tombol lakukan sinkro. Ya, jadi ketika pastikan dulu sebelum melakukan tombol sinkro apa yang ditampilkan di sistem itu sudah sesuai. Kalau sudah sesuai maka kita bisa klik lakukan sinkro, maka selanjutnya boleh di next. Nah, di sini akan ditampilkan kembali detail datanya. Jadi, dari data SKP yang SD Karya 1 itu terdapat 3 RHK dan 3 indikator. Kemudian yang di SKP di SD Karya Sari 3 terdapat berapa RHK dan berapa indikator. Itu dipastikan isiannya sesuai. Kemudian next. Nanti otomatis di kinerja BKN yang awalnya hanya punya 1, Bapak Ibu hanya punya 1 kotak periodisasi kinerja, itu akan terpecah menjadi 3. Ya, jadi di sini kalau lihat
Kalau kita lihat ya, awal tahun Bapak Ibu berada di SDN Bangkuyung 1, ya, di awal SKP-nya periode 1 Januari sampai 31 Desember. Kemudian ternyata di bulan Juli dimutasi ke SDN Karyasari gitu ya. Nah, ketika dimutasi ini otomatis periodisasinya akan berubah. Periodisasinya akan mengikuti kapan Bapak Ibu dimutasikan. Jadi di sini untuk di SDN Bangkuyungnya otomatis akan berubah dari 1 Januari menjadi sampai dengan 15 Juli. Kemudian 16 Juli sampai 20 Agustus itu ada di SDN Karyasari 1, 22 Agustus sampai dengan 31 Desember itu ada di SDN Karyasari 3. Nanti untuk periode finalnya yang menilai siapa? Yang menilai tentu adalah atasan atau pimpinan yang ada di SDN Karyasari 3. Jadi yang nanti pimpinannya akan dikirim juga dari layanan kinerja Kemendikdasmen ke BKN itu adalah yang posisi terakhir ya. Atasan kita di posisi terakhir itulah yang nantinya akan dikirimkan, karena biasanya untuk layanan kenaikan pangkat gitu ya, kita akan melihat siapa atasan yang menilai kinerjanya dan siapa atasan langsungnya. Itu menjadi salah satu validasi untuk proses layanan kepegawaian kenaikan pangkat. Boleh lanjut? Nah, ini beberapa catatan penting ya Bapak Ibu terkait tombol-tombol sinkro yang ada di layanan kinerja BKN. Tombol sinkro ini kami sediakan gitu ya untuk fasilitasi ketika Bapak Ibu guru merasa datanya belum masuk ke layanan kinerja BKN. Jadi ketika datanya belum masuk, Bapak Ibu bisa memanfaatkan tombol-tombol sinkro ini, mulai dari sinkro perencanaan kinerja. Nah, ketika akan melakukan sinkro perencanaan kinerja tahun depan gitu ya, misalnya mudah-mudahan semua sudah tidak perlu melakukan tombol sinkro, tapi ketika Bapak Ibu membutuhkan sinkronisasi ini, pastikan NIP-nya sudah sesuai. Kemudian data sekolah atau unit kerja Bapak Ibu tempat berada itu juga sudah sesuai dan atasannya juga sudah sesuai. Ya, ketika 3 ini sudah sesuai, Bapak Ibu bisa menggunakan fasilitas sinkro perencanaan kinerja atau sinkro SKP untuk menarik perencanaan kinerja kalau belum masuk ya, belum teralirkan data dari layanan kinerja Kemendikdasmen ke layanan kinerja BKN. Kemudian sinkro penilaian periodik. Nah, biasanya sinkro penilaian periodik ini banyak dibutuhkan untuk pembayaran TPP daerah gitu ya, atau daerah-daerah yang memang membutuhkan penilaian-penilaian periodik sesuai dengan periodisasi yang sudah ditetapkan di BKD atau BKPSDM. Nah, ketika akan melakukan sinkro penilaian ini, pastikan dulu setting periode penilaiannya sudah dibuat oleh admin kinerja. Jadi kalau misalnya setting periodisasinya belum muncul gitu ya, atau belum ada, itu nanti berarti tidak bisa dialirkan. Kemudian juga nomor 2-nya pastikan sudah dinilai dulu di layanan kinerja Kemendikdasmennya. Jadi kalau belum di sana belum dinilai, tentu tidak ada data nilai yang dialirkan ya. Jadi pastikan 2 elemen ini ada, maka nanti sinkro data penilaian periodiknya bisa dialirkan. Kemudian untuk sinkro penilaian akhir, nah ini karena tadi seperti yang saya sampaikan, bukan hanya nilainya yang akan kita alirkan, tapi juga realisasi, feedback, dan bukti dukung atau evidennya itu akan dialirkan gitu ya. Maka pastikan bahwa data-data di layanan Kemendikdasmennya gitu ya, itu sudah sesuai. Nah, juga kalau misalnya Bapak Ibu mau melakukan klik sinkro nih gitu ya, melalui tombol kinerja gitu, nah pastikan juga sudah muncul di halaman Bapak Ibu. Biasanya ini sudah muncul langsung kalau sudah disetting gitu ya, yaitu setting periode penilaian final. Jadi nanti ada tulisannya periode final gitu ya, warna hijau. Kalau itu sudah muncul, nanti bisa disinkronisasi untuk tombol penilaian akhirnya. Kemudian seperti yang tadi saya sampaikan, unit kerjanya ya. Jadi kenapa unit kerja dan gurunya dan atasannya ini harus sesuai? Karena seperti yang tadi sudah disampaikan di awal oleh Mas Tian, ada proses klaim angka kredit ya. Proses klaim angka kredit yang dilakukan di layanan kinerja BKN itu akan melihat siapa atasannya. Jadi harus dipastikan atasannya sudah sesuai, karena transaksi sekarang penilaian angka kredit itu hanya dari Bapak Ibu guru ke atasan. Jadi approvalnya ada di atasannya. Kalau data atasannya salah gitu ya, tentu nanti ketika akan memintakan approval itu akan salah tempat gitu ya, akan salah terkirimnya. Jadi ketika nanti nilainya sudah masuk, lalu akan melakukan klaim penilaian akhir tahun, dipastikan dulu data-datanya sudah sesuai, data unit kerjanya, data atasannya gitu ya. Baru kita lakukan proses klaim angka kredit berdasarkan nilai akhir tahun yang dikirimkan dari layanan kinerja Kemendikdasmen ke layanan kinerja BKN. Kemudian seluruh data dan informasi pada formulir
atau isian pengelolaan kinerja guru sudah selesai dan dilengkapi. Tadi seperti yang dijelaskan Mbak Rina ya, semua step-stepnya harus terisi dulu, karena kalau misalnya tidak terisi, nanti ketika pengiriman ada yang kosong gitu ya. Sedangkan kita mau seluruh elemen data terkirimkan dengan sempurna. Kemudian, nah satu lagi nih, pastikan sudah dinilai dulu gitu ya. Pastikan sudah dinilai di layanan kinerja pengelolaan guru dan pengelolaan kinerja kepala sekolah. Karena apa? Nilai yang kami gunakan itu adalah nilai yang dialirkan dari pengelolaan kinerja Kemendikbudrismen ini. Jadi kalau nilainya sudah masuk, nanti akan kami kunci. Jadi memang kita menjaga nilai yang ada di layanan kinerja guru ini sama dengan nilai yang ada di pengelolaan kinerja BKN. Lanjut. Mungkin itu dari saya, Bapak Ibu, sedikit tambahan. Pastikan Bapak Ibu melakukan penilaiannya maksimal tadi akhir tahun gitu ya, atau akhir Januari 2025. Kenapa? Seperti kita tahu sekarang kenaikan pangkat itu sudah 6 periode. Jadi semakin Bapak Ibu cepat melakukan proses penilaian akhir tahun, untuk periode Februari itu masih bisa diusulkan sampai dengan 15 Januari. Ya, jadi bisa mempercepat kalau memang ada Bapak Ibu guru yang akan naik pangkat untuk di periode Februari, 1 Februari ya gitu ya, karena pengusulannya bisa sampai di 15 Januari. Mungkin itu dari saya kembalikan ke Bu Zelda. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ika atas materi yang sudah Sebagai informasi Bapak Ibu, di sini Pak Menteri Pak Abdul Muti gitu ya kemarin telah memberikan laporan gitu kepada Presiden Republik Indonesia di acara Puncak Hari Guru Nasional ya 28 November kemarin terkait arahan untuk pengelolaan kinerja guru dan kepala sekolah yang kini harus dibuat lebih mudah gitu ya, bermakna dan bermutu untuk semua gitu. Jadi ada poin penyederhanaan sebagai bentuk penyempurnaan dari pengelolaan kinerja guru dan kepala sekolah. Nah, arahan tersebut telah diejawantahkan gitu ya kepada rilisnya pembaruan pengelolaan kinerja pada implementasi tahun 2025. Sekarang pengelolaan kinerja hadir dengan wajah yang baru begitu ya Bapak Ibu, dengan nama pengelolaan kinerja dan ada cabang-cabang sesuai dengan unsur yang terlibat di dalamnya gitu ya. Ada pengelolaan kinerja guru, pengelolaan kinerja kepala sekolah, dan juga pengelolaan kinerja pengawas sekolah begitu. Dan ini harapannya bisa mewujudkan pengelolaan kinerja yang mudah, bermakna, dan bermutu untuk semua sesuai dengan informasi yang termuat dalam rilisnya gitu ya yang kemarin telah dilaksanakan pada tanggal 10 Desember. Boleh di next? Inti dari pembaruan pengelolaan kinerja untuk implementasi di tahun depan gitu ya Bapak Ibu yang tinggal beberapa minggu lagi, ini ada dalam bentuk penyempurnaan 3 hal gitu ya. Yang pertama, pengelolaan kinerja akhirnya tidak lagi berbasis semester atau berbasis 6 bulan gitu ya, di mana 1 tahun pegawai harus membuat 2 SKP gitu ya, tapi sekarang disederhanakan gitu menjadi 1 tahun saja gitu ya Bapak Ibu. Kemudian yang kedua, tidak perlu lagi mengunggah dokumen ke dalam sistem yang mungkin sebelumnya banyak dokumen yang harus diunggah ya, dokumen dokumen akuntabilitas seperti kurikulum, kemudian laporan satuan pendidikan, kemudian ada juga dokumen bukti dukung untuk pengembangan kompetensi dan lain-lain. Sekarang tidak perlu lagi diunggah gitu ya Bapak Ibu. Jadi tidak ada pengunggahan dokumen sama sekali. Dan yang ketiga, ini tidak lagi berbasis poin untuk pengembangan kompetensinya ya Bapak Ibu, karena sekarang fokusnya pengembangan kompetensi lebih ke arah kebermanfaatan dari pelaksanaan kegiatan pengembangan kompetensi terhadap kinerja pegawai. Harapannya gitu ya, sistem juga semakin praktis sehingga Bapak Ibu juga bisa lebih mudah gitu dalam bertransisi menggunakan pengelolaan kinerja dengan skema yang baru. Nah, izin mungkin ini saya berikan detailnya sedikit gitu ya Bapak Ibu, apa yang bisa diharapkan gitu ya, apa yang bisa kita dapatkan dari pengelolaan kinerja yang baru per 1 Januari 2025 nanti. Terkait pelaksanaan yang kini menjadi 1 tahun, Bapak Ibu, ini tandanya penyusunan SKP oleh pegawai dan penyepakatan SKP oleh atasan hanya dilakukan 1 kali dalam setahun dan tidak lagi berbasis semester. Kemudian tidak ada perubahan ya dalam kaitannya dengan siklus peningkatan kinerja. Jadi siklus peningkatan kinerja ini masih sama. Ada observasi, ada diskusi tindak lanjut, upaya tindak lanjut, dan refleksi. Itu tidak ada yang berubah ya Bapak Ibu. Perbedaannya, keseluruhan siklus tersebut kini hanya dilakukan dalam 1 kali setahun gitu. Jadi yang di tahun 2024 mungkin guru diobservasi 2 kali gitu ya, karena berdasarkan periodenya kini hanya dilaksanakan 1 kali gitu ya di tahun depan. Dan yang ketiga, dalam konteks penilaian secara periodik gitu ya, bulanan atau triwulan sesuai dengan
arahan gitu ya atau kebijakan dari daerah masing-masing ini bisa dilakukan gitu ya. Jadi ada penilaian progresifnya juga gitu selama 1 tahun berjalan ya gitu. Dikembalikan kepada kebijakan di daerah, namun tidak ada lagi penilaian periode semester gitu ya. Jadi kalau kemarin di dalam sistem kita ada penilaian semester periode 1 dan 2, kini tidak ada lagi. Jadi di dalam sistem nanti penilaiannya hanya langsung penilaian akhir saja di bulan Desember tahun berjalan atau di tahun 2025 ya Bapak Ibu. Di akhir tahun anggaran. Nah, bagaimana dengan poin nomor 2? Ini adalah penyempurnaan terkait unggah dokumen gitu ya. Jadi tidak ada lagi dokumen yang diunggah. Di sini pegawai dan atasan tidak perlu lagi mengunggah dokumen apapun gitu ya Bapak Ibu ke dalam sistem. Entah itu RPP, bukti dukung pengembangan kompetensi, rekap kehadiran guru, dan lain-lain. Nah, kalau nggak diupload, terus gimana Mas Tian? Nggak diunggah gimana? Jadi nggak ketahuan dong buktinya gitu ya. Mungkin ada yang khawatir, tapi tetap ya dokumen-dokumen tersebut adalah dokumen yang memang harus dimiliki oleh satuan pendidikan gitu kan ya Bapak Ibu. Jadi esensinya di sini karena satuan pendidikan adalah pengelola dokumennya, jadi tidak perlu diupload lagi, tidak perlu diunggah lagi. Atasan hanya perlu mengkonfirmasi bahwa dokumennya sudah tersedia gitu ya dan sudah dicek sebagai bentuk akuntabilitasnya. Dan dalam konteks pengembangan kompetensi, alih-alih membuktikan ketuntasan pembelajaran dengan bukti seperti sertifikat yang harus diunggah juga ke dalam sistem, kini pegawai membuktikan hasil belajarnya melalui refleksi ketuntasan gitu ya. Jadi di akhir tahap pelaksanaan kelak pegawai hanya perlu mengisi refleksinya gitu ya. Selama 1 tahun sudah mengikuti kegiatan apa, untuk buktinya itu tidak perlu lagi diunggah ke dalam sistem gitu ya. Dan memang pegawai hanya perlu mengkonfirmasi gitu ya ketuntasannya ke atasan langsung gitu. Jadi tidak perlu semuanya diunggah ke dalam sistem. Dan yang terakhir, ini pengembangan kompetensi tidak lagi berbasis poin ya, Bapak Ibu. Mungkin yang kemarin banyak yang mengejar poin gitu ya, 32 poin gitu minimal, kemudian berharap gitu ya, kayak kemungkinan untuk bisa mendapatkan predikat yang lebih baik itu dengan cara meningkatkan poinnya. Jadi khawatir gitu ya sebetulnya di lapangan justru Bapak Ibu guru dan kepala sekolah berfokus terlalu banyak ke kegiatan-kegiatan di luar satuan pendidikan karena harus mengikuti banyak kegiatan pengembangan kompetensi. Nah, kini tidak lagi berbasis poin Bapak Ibu pengembangan kompetensinya. Eh, di sini pegawai dan atasan cukup fokus menentukan indikator kompetensi yang perlu ditingkatkan selama 1 tahun. Jadi kalau misalnya di tahun 2024, sistem dengan rinci gitu ya, mengunci kegiatannya apa saja gitu ya. Kemudian per masing-masing kegiatan poinnya berapa gitu. Nah ini adalah hal yang diiterasikan. Kini Bapak Ibu guru cukup fokus saja memilih satu indikator gitu ya, kompetensi yang akan difokuskan dalam 1 tahun. Dan pilihan indikator kompetensi ini semuanya mengacu pada model kompetensi guru, kepala sekolah, dan pengawas sekolah yang memang sudah ada gitu ya berlandaskan pada peraturan masing-masing. Nah, kemudian poin nomor 3, setelah memilih indikator, kegiatan yang perlu dilaksanakan untuk mengembangkan kompetensi, ini dibebaskan kepada kesepakatan antara atasan dan pegawai gitu ya. Jadi jumlah, terus penyelenggaraannya siapa yang menyelenggarakan, penyelenggaraannya skala apa, itu tidak lagi diatur di dalam sistem, itu dikembalikan ke kesepakatan antara atasan dan pegawainya gitu. Kemudian poin terakhir pada akhir tahap pelaksanaan dan penilaian, pegawai menulis refleksi ketuntasan kegiatan dan dampaknya terhadap kinerja pegawai itu sendiri gitu ya. Jadi sebagai bentuk kesimpulan dari hasil belajarnya, di sini hanya ada formulir singkat untuk diisi refleksinya gitu ya Bapak Ibu, apa yang sudah Bapak Ibu lakukan dan apa yang sudah dipelajari gitu dan bagaimana dampaknya terhadap kinerja Bapak Ibu gitu ya selama 1 tahun seperti itu. Dari adanya 3 iterasi ini diharapkan pengelolaan kinerja jadi jauh lebih mudah untuk dilaksanakan oleh Bapak Ibu guru dan kepala sekolah tanpa mengurangi gitu ya esensi dari fokus pada peserta didik dan pelaksanaan tugas pokoknya gitu ya Bapak Ibu, dan jadi jauh lebih bermakna karena hal-hal yang dilakukan di dalam mekanisme pengelolaan kinerja adalah hal-hal esensial yang memang berfokusnya pada dampak peningkatan kualitas layanan pendidikannya gitu ya Bapak Ibu. Dan terakhir, ini bermutu untuk semua karena semua yang dilakukan gitu ya oleh Bapak Ibu guru kepala sekolah sebagai front runner gitu ya dari satuan pendidikan, penyelenggaraan pendidikan di sekolah itu akhirnya bisa dikembalikan lagi ke fokus peningkatan kualitas pembelajaran untuk peserta didik seperti itu. Ini adalah hal-hal yang diharapkan gitu ya bisa kita sama-sama capai gitu di pengelolaan kinerja yang baru di tahun 2025. Nah, untuk mempelajari Bapak Ibu informasi terkait pengelolaan kinerja guru dan kepala sekolah di tahun 2025, telah tersedia panduan baru dan informasi penting yang termuat di dalam
ID berikut gitu ya. Jadi ini adalah paket informasinya, silakan akses gitu Bapak Ibu, ini sudah dibuka untuk publik.